Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kita kali ini tentang pelibatan masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang. Pembahasan ini adalah tindak lanjut dari gambaran penyusunan rencana tata ruang baik nasional, provinsi, kabupaten kota yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Ada peran masyarakat di sana. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih mendalam mendiskusikan terkait peran masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang. Nantinya, saya akan mengawali materi kali ini dengan membahas regulasi apa saja yang dijadikan pijakan terkait peran masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang. Saya akan sedikit mendeskripsikan poin-poin penting pada setiap regulasi tersebut. Kemudian, alasan mendasar mengapa masyarakat harus dilibatkan, hingga macam-macam dan peran stakeholder dalam proses pemanfaatan ruang. Oke, selanjutnya kita awali dengan dasarnya. Seperti pertemuan minggu lalu, dasar peraturan yang digunakan dalam penataan ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Dalam konteks pertemuan kali ini, maka hal yang bersinggungan langsung dengan peraturan ini ada pada bab 7 tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat. Karena undang-undang biasanya bersifat lebih luas, maka perlu ada peraturan tambahan yang menjelaskan secara lebih detail terkait hal tersebut. Setidaknya, terdapat dua peraturan yang bisa kita lihat. Pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 4 Tahun 2011 tentang tata cara dan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam terkait peran, hak, kewajiban bahkan hingga sanksi masyarakat dalam hal partisipasi terkait perencanaan tata ruang, maka teman-teman dapat membaca 3 peraturan ini. Selanjutnya kita akan mendiskusikan poin penting-penting yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Oke, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ada 3 hal yang saya garis bawahi. Di sana terdapat poin hak masyarakat, kewajiban masyarakat, hingga sanksi administrasi terkait penataan ruang. Pada bagian hak, yang saya ingin tekankan adalah masyarakat mengetahui atau hak masyarakat adalah mengetahui rencana tata ruang. Mengetahui rencana tata ruang di sini berarti pihak pembuat perencanaan berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penataan ruang kepada masyarakat, baik diminta maupun tidak, karena itu adalah hak. Jadi logikanya pembuat atau perencana program perencanaan penataan ruang itu harus memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, kemudian ada 6 poin lainnya yang teman-teman bisa pelajari lebih mendalam secara mandiri, seperti menikmati pertambahan nilai ruang, memperoleh pergantian yang layak, mengajukan keberatan, dan seterusnya. Oke, yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban masyarakat di sini ada 4 yang tertuang dalam undang-undang, yaitu menaati rencana tata ruang, memanfaatkan ruang sesuai perizinan, mematuhi ketentuan yang ditetapkan, dan memberikan akses terhadap kawasan. Artinya apa? Masyarakat berkewajiban memberikan akses terhadap kawasan-kawasan yang telah disepakati peruntukannya.
Selain ada hak dan kewajiban, ternyata di undang-undang ini juga ada sanksi. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek takut dan jera apabila terdapat pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Kurang lebih ada 9 sanksi dan ini adalah runtutan. Jika sanksi pertama tidak digubris maka akan ke sanksi kedua dan begitu pun selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat peran masyarakat dalam penataan ruang. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tiga tahap: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan ini merupakan peraturan penjelas dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ada tahapannya. 3 tahapan tadi merupakan bagian dari penataan ruang. Yang ingin saya sampaikan adalah tahapan ini menggambarkan pola atau alur yang perlu dilalui bagi siapapun yang ingin melakukan pemanfaatan ruang, dari mulai perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian manfaat ruang. Teman-teman bisa baca ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 agar memberikan wawasan lebih mendalam lagi. Sebenarnya ada poin menarik, yaitu pasal 12 yang berisikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan menteri, sehingga sejatinya peraturan pemerintah belum dapat mengakomodir secara detail kebutuhan atau maksud dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, sehingga perlu adanya peraturan menteri, dalam hal ini peraturan menteri dalam negeri Nomor 4 Tahun 2019. Nah, di sini teman-teman bisa melihat lah, dari peran masyarakat di tahap perencanaan tata ruang itu ada 5, peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang itu ada 5 juga, peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang ada 4. Nah, sebenarnya ini tertuang dalam peraturan pemerintah dan teman-teman bisa mengaksesnya langsung secara mandiri. Oke, kita next ke peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2019. Nah, ini adalah poin penting saja, tidak menjelaskan secara keseluruhan. Terdapat 6 huruf yang menjadi dasar dalam melaksanakan penyampaian masukan. Di sini adalah di pasal 5 di Permendagri Nomor 4 Tahun 2019 itu ada konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan seminar karya atau diskusi. Nah, ini mungkin bisa dikatakan bagaimana sih cara penyampaiannya? Ya, kurang lebih cara penyampaiannya menurut Permendagri ada beberapa hal ini, ada 6 hal ini. Nah, ada juga hal penting lain di pasal 9 yang saya pikir cukup penting juga. Masyarakat memberikan, yang pasal 9 ayat 1, masyarakat memberikan masukan terhadap hasil pelaksanaan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah yang telah dipublikasi. Jadi masyarakat memberikan masukan setelah dipublikasi oleh pemerintah. Nah, masukan yang disampaikan kepada perangkat daerah itu paling lambat 14 hari sejak tanggal dipublikasikan. Nah, ini kadang-kadang menjadi tricky lah. Kita nggak tahu kapan dipublikasikan, padahal itu adalah masa-masa penting. Ada waktu 2 minggu setelah dipublikasikan, waktu paling lambat untuk kita melakukan atau kita memberikan masukan terhadap naskah tersebut. Nah, jadi peran kita sebagai perguruan tinggi harus, atau sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat harus peka terhadap hal-hal seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan melihat tentang prinsip dasar partisipasi masyarakat dalam proses penentuan ruang. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika sedang merencanakan penataan ruang. Pertama adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek, artinya menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pemanfaatan ruang, sehingga diharapkan perencanaan yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah pemerintah sebagai fasilitator, artinya memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pemanfaatan ruang. Harapannya penentuan ruang bukan hasil top down saja, tetapi bottom up,
dan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses perencanaan tersebut. Yang ketiga adalah menghormati hak, kearifan, dan keberagaman, berarti dalam proses penyusunan, berbagai pihak yang berkepentingan harus menghormati hak yang dimiliki masyarakat, serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya. Keempat, adalah menjunjung tinggi keterbukaan. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses segala macam informasi terkait proses penentuan ruang sebuah wilayah. Dan yang terakhir adalah memperhatikan perkembangan teknologi. Informasi yang disebarkan dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Kelima prinsip ini adalah alasan atau menjadi dasar penguat mengapa partisipasi masyarakat dalam proses penentuan ruang dianggap penting. Selanjutnya kita akan membahas tentang stakeholder terkait yang terlibat. Oke, stakeholder terkait di sini secara garis besar seluruh pihak yang berhubungan dengan proses pemanfaatan ruang, baik yang secara langsung ataupun tidak, pada dasarnya itu adalah stakeholder. Nah, pada pembahasan ini kita akan mengelompokkan menjadi 5 bagian sesuai dengan fungsi, tugas, dan posisi dalam proses pemanfaatan ruang. Pertama adalah stakeholder yang berwenang. Tentunya di dalamnya berisikan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang kedua adalah stakeholder yang terkena dampak, dalam hal ini masyarakat setempat dan institusi sosial yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga adalah stakeholder yang mengawasi kebijakan. Ada LSM, forum warga, bahkan perguruan tinggi. Yang keempat adalah stakeholder yang mempunyai kepentingan, dalam hal ini pendonor mungkin, pengusaha atau kelompok mediasi. Yang kelima adalah stakeholder yang terlibat. Stakeholder yang termasuk dalam pressure group, seperti partai politik, LSM, maupun forum warga. Kelima stakeholder ini memiliki peran yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Peran dari stakeholder dalam proses pemanfaatan ruang. Oke, ini adalah perannya. Kita akan menjelaskan satu persatu peran dari stakeholder tersebut. Peran dari stakeholder yang berwenang adalah berperan untuk mengelola apapun proses perumusan kebijakan. Namanya juga yang berwenang, berarti kan dia yang ngurusin tentang kebijakan. Baik dari perencanaan kebijakan hingga pengesahan kebijakan tersebut. Jadi dari awal hingga akhir ya itu perannya dari stakeholder yang berwenang. Kemudian yang kedua adalah peran stakeholder yang terkena dampak. Ini perannya adalah mengembangkan dan menciptakan sebuah forum diskusi warga yang bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari proses pemanfaatan ruang hingga meminimalisir konflik. Jadi peran dari masyarakat dan yang terkena dampak itu ya menciptakan forum agar forum itu bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dan meminimalisir konflik. Yang ketiga adalah peran stakeholder yang mengawasi kebijakan. Untuk stakeholder yang mengawasi kebijakan, itu perannya adalah melakukan pengawasan dan melembagakan mekanisme pengawasan publik yang transparan. Ini penting karena memang terkadang peran dari pengawas sendiri berdampak terhadap pembangunan yang ada di sebuah wilayah. Yang keempat adalah peran stakeholder yang mempunyai kepentingan. Nah ini maksudnya adalah orang-orang yang mungkin memiliki kepentingan dalam pembangunan wilayah tersebut. Nah biasanya memiliki peran adalah penyadaran berbagai pihak untuk melakukan perencanaan atau pemanfaatan ruang. Dan yang perlu dilakukan juga biasanya oleh pihak ini adalah mengembangkan pilot project hingga menjalankan fungsi sosialisasi dan mediasi. Agar intinya sebenarnya lebih ke menjamin kepentingan yang dia bawa itu terjaga atau
bisa terlaksana. Kemudian yang kelima adalah peran stakeholder yang termaksud dalam pressure group. Pressure group di sini adalah grup yang menekan lah istilahnya kalau secara bahasa. Perannya adalah mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang ada di masyarakat dan menciptakan peluang-peluang partisipasi masyarakat. Artinya pihak atau peran stakeholder yang termasuk dalam kelompok ini memastikan kearifan lokal tetap terjaga dan memperluas peluang-peluang partisipasi masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang. Oke, ini adalah referensinya peraturan-peraturan pemerintah, baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Teman-teman bisa mencari tahu sebagai bahan referensi tambahan agar nantinya bisa menambah wawasan teman-teman. Oke, saya pikir cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.